Part 34 Wanita Janda. Cukup lama berlayar, kapal Wira yang ditumpangi Mas Jaka singgah ke dermaga. Anggota kapal pun berkemas menuju peristirahatan selama mereka tidak berlayar. Tujuan pertama ketika kaki Mas Jaka berpijak pada daratan adalah menghubungiku. Rindu yang sudah menggebu, karena belakangan ini Mas Jaka tak mendapatkan sinyal untuk menghubungiku. Setelah suamiku merapikan barangnya, dia langsung segera menyusul pergi bersama yang lainnya. Namun, di tengah langkahnya, seseorang mendekati suamiku. Pria itu terdengar menegur pelan Mas Jaka. "Jaka, wajahmu terlihat cemas, ku perhatikan sedari tadi. Ada apa?" Mas Jaka yang merasa ditegur, menoleh ke samping. Kepalanya menggeleng dengan pelan. "Tidak ada masalah, no. Hanya masalah sepele saja." Arnold pun menganggukkan kepalanya. "Baiklah jika tidak ada masalah. Ayo, ajaknya." Baiklah." Sampai pada peristirahatan, Mas Jaka langsung menuju ke kamarnya. Kebetulan, dia berada satu kamar dengan pria yang bernama Arnold tadi. Keduanya melangkah masuk ke dalam kamar, dan merapikan barang bawaan. Setelah itu, barulah Mas Jaka mencoba menghubungiku. Dering pertama panggilan yang suamiku hubungkan, tak aku jawab. Suamiku kembali mencoba menghubungiku lagi. Alhasil tetap sama, aku tak menjawabnya. Apa Ana sedang sibuk? Mungkin memang Ana sedang sibuk. Nanti aku akan hubungi dia kembali. Arnold mendengar apa yang Mas Jaka katakan, menceletuk. "Idaman sekali kamu sebagai suami, Jaka." "Idaman? Aku rasa tidak, no. Hanya melakukan hal wajar, sebagai seorang suami. Yang tetap menjaga komunikasi kami, karena bagaimanapun kami terhalang jarak sekarang. Ketika menikah nanti pun, kamu akan paham." Menanggapi apa yang Jaka katakan, Arnold hanya berdecih. "Menikah? Aku tidak percaya terhadap pernikahan, Jaka. Untuk apa aku bergantung pada satu wanita dalam hidupku? Tak ada jaminan dia akan mengabadikan kesetiaan padaku." Suamiku tersenyum mendengarnya. "Pikiran yang kamu tanamkan salah. Bukan hanya karena satu wanita, kamu jadi pukul ratakan semua. Saat kelak kamu mendapatkan wanita yang baik, kamu pasti akan menarik ucapanmu. Jangan harap tidak akan aku tarik ucapanku hari ini, Jaka. Cukup sekali mimpi buruk terjadi pada hidupku, tidak akan lagi." Arnold pernah gagal dalam dunia percintaan. 7 tahun membina asmara, tak berujung pada sebuah pelaminan. Meski pria itu mengikat dengan cincin pertunangan, tak mampu menangkal rasa nyaman pria hadir untuk wanitanya. Pernikahan yang gagal baginya adalah sebuah aib, dan dia sudah bertekad untuk tak akan membiarkan wanita lain mampu menghancurkan kehidupannya lagi. Mataku masih menatap kedua insan yang berbincang berdua. Aku terlihat mengesampingkan pekerjaanku, dan malah sibuk menatap keduanya dari jauh. Bahkan, kain lap yang akan aku gunakan, ku remas sejak aku memperhatikan dua insan tersebut. Betah sekali Tante Nandra mengobrol dengan Bapak, padahal pasti yang dia bicarakan tidak terlalu penting. Jelas aku merasa tidak suka. Terasa aneh memang, aku terlihat cemburu dengan mertuaku. Namun, aku merasa itu lumrah terjadi kepadaku. Apalagi, setelah Mel 3 Burhang 4T bersama dengan bab 4K mertu 4ku. Apa aku tidak bisa merasa tidak suka? Tanpa kusadari,
ponselku sejak tadi berdering. Aku menyadarinya ketika aku memeriksa sebentar, saat ada pesan singkat dari Rosi. Mas Jaka menelpon. Sumring 4H muncul tiba-tiba dari bibir R4 Nungku. Aku langsung pergi dari sana, dan menuju ke ruang tamu untuk menelpon kembali suamiku. Saat sambungan video call terhubung, tak lama, Mas Jaka mengangkat teleponku. Aku tersenyum melihat wajahnya memenuhi ponselku. Mas. Ana, Mas merindukan kamu, sayang. Aku mengangguk mendengar suara paraunya, Ana juga. Sudah lama kita tak berkomunikasi seperti ini, Mas. Ana sangat merindukan Mas Jaka. Tunggu sedikit lagi ya sayang, Mas akan segera kembali ke rumah. Kamu apa kabar? Baik-baik saja selama Mas pergi? Ana baik-baik saja, Mas. Seharusnya Ana yang bertanya kepada Mas. Di sana apakah Mas baik-baik saja? Makanan terpenuhi? Apa, semuanya lancar? Iya sayang. Alhamdulillah semua lancar. Saat kami sedang melakukan bincang pada video call, tiba-tiba Tante Nandra duduk di sisi sampingku. Aku terkejut dan menoleh heran, Tante. Sapaku dengan nada terkejut. Ini Jaka. Aku mengangguk pelan sebagai jawaban. Mas Jaka mengerutkan kening dalam diam, mendengar ada suara lain dalam panggilan kami. Ana, kamu bersama dengan siapa? Aku menoleh pada ponselku, dan melirik ke arah Tante Nandra sejenak, lalu menjawab pertanyaan suamiku. Ini Mas, Tante Nandra yang datang. Tante Nandra langsung merapat ke tubuhku, untuk bisa ada dalam panggilan video callku. Jaka, apa kabar? Sehat-sehat kan di sana? Ini Tante Nandra, kamu masih ingat kan sayang? Tante Nandra. Ya Allah, sudah lama sekali Tan. Alhamdulillah sehat-sehat Tan. Bagaimana kabar Tante Nandra? Sangat disayangkan Jaka belum bisa kembali dan menemui Tante. Masih ada waktu lain, yang terpenting kamu sehat, dan dapat kembali berkumpul pada keluarga. Amin, terima kasih atas doa baiknya, Tan. Ya sudah kalian lanjut saja video call-nya. Tante mau menemui bapak kamu di depan. Takut menunggu. Aku mendengarnya terheran. Untuk apa wanita itu sengaja berterus terang di depannya? Apa dia benar-benar berniat mendekati bapak? Tante Nandra langsung pergi dari sana, meninggalkan aku yang masih terhubung pada panggilan video call kami. Mas, panggilku pada Mas Jaka. Iya sayang. Ada apa? Sebenarnya Tante Nandra itu siapa? Kenapa sangat akrab seperti keluarga sendiri? Baru kali ini, aku mengenalnya, Mas. Pada pernikahan kami pun, Tante Nandra tak hadir. Aku sedikit penasaran dengan siapa Tante Nandra ini, untuk keluarga suamiku. Dia sudah seperti ibu bagiku, Ana. Tante Nandra merawatku, ketika aku kecil. Menggantikan sosok ibu, yang saat itu aku dan Rosi butuhkan. Aku dan Rosi menyayangi layaknya ibu sendiri. Ah begitu, lalu kenapa baru sekarang muncul? Sebelumnya memang Tante Nandra berpindah kota, mengikuti suaminya yang dinas keluar kota saat itu. Tapi, yang ku dengar suaminya telah meninggal. Mungkin itu alasan kenapa dia bisa kembali menjenguk kami di desa. Meninggal. Berarti Tante Nandra adalah seorang janda? Aku merasa khawatir tiba-tiba. Janda, dan duda. Kepalaku menggeleng untuk menampis pikiranku saat ini. Tidak, itu tidak mungkin terjadi.
Tapi, siapa yang tak terpesona dengan duda yang segar hampir menginjak umur berkepala 5 itu? "Ana, kamu kenapa?" Teguran suamiku membuat aku tersadar. Aku menatapnya pada layar ponselku dan menarik senyum tipis. "Ah tidak, Mas. Tadi, ada lalat di sekitar Ana." "Lalat? Tidak biasanya lalat ada di dalam rumah." "Mungkin masih musimnya, Mas," alibiku. Memang terlihat memaksakan, namun, aku tidak peduli, suamiku percaya atau tidak. Yang aku pikirkan adalah Tante Nandra saat ini. "Mas, boleh Ana tutup panggilannya dulu? Ana harus bersiap masak siang," bohongku. Aku sudah selesai memasak beberapa jam lalu, bahkan saat aku melihat Tante Nandra makan berdua bersama dengan Bapak, membuat hatiku memanas. "Tentu sayang, kenapa kamu tidak bilang? Mas malah merepotkan kamu." Tidak, Ana tidak merasa direpotkan. Ana juga sangat merindukan Mas Jaka. Tapi, Ana harus melakukan kewajiban sebagai istri, untuk mengurus rumah bukan? Kataku sambil tersenyum. "Kamu memang istri yang sangat taat. Tidak salah Mas untuk memilih kamu." "Ya sudah, Mas tutup panggilan ponselnya." "Baiklah Mas. Terima kasih atas waktunya, Mas." "Sama-sama Ana. Mas akan segera kembali, tunggu Mas sayang." Ana selalu menunggu Mas Jaka. Bip. Panggilan pun berakhir. Aku langsung menutup ponsel dan meremasnya. Hatiku tak tenang jadinya, mendengar penuturan dari suamiku sendiri. Apa niat Tante Nandra sebenarnya untuk Pak Rahul? Lanjut part 35.